wabarakatuh. Pada pertemuan kedua IPS bab pertama ini kita akan membahas mengenai letak dan luas negara Indonesia. Pada pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang letak negara Indonesia ditinjau dari letak astronomis, letak geografis dan letak geologisnya. Kemudian kita akan mempelajari tentang pemetaan, yaitu peta dan komponen-komponen pembentuknya. Lanjut langsung ke wilayah Indonesia, itu secara keseluruhan mencakup daratan dan lautan ada 5.193.250 km persegi dengan luas daratan 1.919.440 km persegi dan luas lautan 3.273.810 km persegi. Ini makanya Indonesia juga disebut sebagai negara maritim karena kita mempunyai wilayah lautan yang luas dan juga mempunyai hasil kekayaan laut yang melimpah. Lalu jumlah pulau 17.508 pulau dengan itu makanya Indonesia disebut negara kepulauan. Lanjut ke letak wilayah Indonesia. Letak itu menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lain. Jadi kata kuncinya itu di posisi. Posisinya ada di mana? Posisi tempat itu di mana? Nah, letak juga menunjukkan karakteristik wilayah tersebut. Jadi posisi tempat itu karakteristiknya seperti apa? Misalnya, kalau di daerah pantai, karakteristiknya berarti dia bersuhu tinggi atau panas, berupa dataran rendah, dan sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Itu jadi posisi tempat itu karakteristiknya seperti apa? Posisi wilayah itu karakteristiknya seperti apa? Dan setiap tempat yang berbeda di permukaan bumi menunjukkan perbedaan satu sama lain. Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, antara satu tempat dengan tempat lain, satu wilayah dengan wilayah lain, satu ruang dengan ruang lain itu memiliki ciri khas yang berbeda satu sama lain. Makanya, letak wilayah itu berpengaruh terhadap keadaan alamnya. Lanjut. Letak Indonesia itu ditinjau dari 3 letak, astronomis, geografis, dan geologis. Yang pertama kita bahas dulu letak astronomis. Letak astronomis itu letak yang berdasarkan titik koordinat garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang? Garis lintang itu garis khayal yang ditarik dari barat ke timur. Lihat yang biru-biru dari barat ke timur. Otomatis dia membagi bumi menjadi utara dan selatan. Lihat ya. Jadi karena dia membagi bumi menjadi dua bagian, ditarik dari barat ke timur dan ditariknya dari tengah-tengah atau ekuator ini, makanya bumi jadi dibagi menjadi utara dan selatan. Nah, hasilnya itu adalah pembagian iklim. Jadi hasil dari letak astronomis itu adalah pembagian iklim di negara-negara. Kalau di Indonesia itu disebutnya negara tropis, yaitu negara yang mempunyai 2 musim karena kita ada di negara yang letaknya di garis ekuator. Jadi negara yang persis ada di tengah-tengah ini kita punya 2 musim. Nah, negara 4 musim atau negara subtropis itu negara yang ada di utaranya atau yang ada di selatannya. Itu jadi saya ulangi, garis lintang itu garis khayal yang ditarik dari dari barat ke timur. Dia membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Akibatnya apa? Terbentuklah klasifikasi iklim. Pembagian iklim. Maaf ya, saya grogi. Lalu yang kedua itu garis bujur. Garis bujur itu garis yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, karena ditarik dari utara ke selatan, berarti dia membagi bumi menjadi bujur barat dan timur. Ya, jadi kalau kalian lihat
di peta atau di globe, garis yang dari atas ke bawah itu garis bujur. Kalau garis yang dari kiri ke kanan itu adalah garis lintang. Nah, efek dari garis bujur itu adalah pembagian waktu. Ya. Pembagian waktu. Jadi ingat, kalau garis lintang ditarik dari barat ke timur, membagi bumi utara dan bumi selatan, akibatnya terjadi klasifikasi pembagian iklim, dan garis bujur garis yang ditarik dari utara ke selatan. Karena dari atas ke bawah, itu dia membagi bumi menjadi barat dan timur. Efeknya ada pembagian waktu. Indonesia sendiri terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini dihafalin ya, ini pasti keluar di ulangan, ini sering keluar di soal-soal ujian akhir. Ya, LU itu lintang utara, LS itu lintang selatan, BT itu bujur timur. LU itu lintang utara, LS itu lintang selatan. Dan BT itu bujur timur. Ya kalau ribet ngapalin lintang-lintangnya udah aja 6 LU 11 LS 95 BT 141 BT. Tapi tetap harus tahu ya, LU itu lintang utara, LS itu lintang selatan. Ingat aja L-nya lintang, U-nya utara, S-nya selatan, B itu bujur, T-nya timur, B-nya barat. Ya. Kenapa kita BT? BT ya karena kita posisi Indonesia tuh adanya di sebelah timur. Ya, jadi kita BT. Bujur timur. Itu. Nah, berdasarkan letak astronomis tersebut, Indonesia berada dengan karakteristik iklim tropis, yaitu iklim yang terdiri dari 2 musim. Iklim tropis, iklim yang hanya mempunyai 2 musim. Gitu. Lanjut. Ada letak geografis. Letak geografis itu letak negara berdasarkan posisi yang sebenarnya di permukaan bumi. Jadi dia itu adanya di mana persisnya letak sebenarnya di permukaan bumi. Nah, ini juga harus dihafalin ya karena ini sering banget keluar. Letak geografis Indonesia itu ada di antara 2 benua dan 2 samudra. Jadi kita diapit antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kita juga terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, ini harus dihafal. Pokoknya letak geografis dan letak astronomis itu harus di luar kepala ya. Letak geografis, karena letak geografisnya itu Indonesia dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Akibatnya Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ingat ya, letak geografis Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia, dan terletak di antara 2 samudra, Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Lanjut ke letak geologis. Sebenarnya letak geologis ini lebih rincinya nanti pas SMA sih. Kayak geologi itu apa gitu, struktur batuan itu seperti apa gitu. Cuman ini biar sekedar tahu aja.
Dan letak geologis Indonesia itu terletak di antara dua rangkaian pegunungan terbesar dunia, yaitu Pergunungan Sirkumediterania dan Pergunungan Sirkumpasifik, terletak di antara tiga lempeng utama, lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kemudian terletak di antara tiga dangkalan besar, dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan Laut Pertengahan Australia Asiatis. Dangkalan itu wilayah laut yang menghubungkan wilayah daratan. Itu. Nah, kalau lempeng itu area yang terbentuk dari pecahan kerak bumi. Tuh, ini enggak usah dihafal, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting itu tadi ya, letak astronomis sama letak geologis itu udah harus di luar kepala banget. Letak geologis nanti pas SMA lebih detail lagi. Untuk sekarang nggak terlalu hafal nggak apa-apa, tapi kalau astronomis sama geologis itu harus di luar kepala ya. Saya ulangi, letak geologis itu letak berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Ini nanti kaitannya sama litosfer. Dan letak geologis Indonesia ada 3, terletak di antara rangkaian pegunungan, lempeng, dan dangkalan. Rangkaian pegunungannya Sirkummediterania dan Sirkumpasifik. Lempengnya ada di lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Dan dangkalannya adalah dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah Laut Pertengahan Australia Asiatis. Ini saya catat lagi deh. Lempeng itu area yang terbentuk dari pecahan kerak bumi. Kalau rangkaian pegunungan tahu ya, berarti kumpulan barisan gunung-gunung gitu. Gampangnya kayak gitu. Ini dangkalan. Sebentar, maaf. Laptopnya agak-agak. Ini yang tulisan yang saya tambahin, yang nggak ada di PowerPoint-nya boleh dicatat ya. Dicatat di buku atau di PowerPoint-nya. Kalau kalian ngeprint PowerPoint-nya. Kalau nggak ada ya catat di buku. Nah, ini letak geologis. Ingat ya, yang harus di luar kepala tuh ini, yang pasti keluar di ujian tuh ini. Letak astronomis Indonesia. Nih, letak astronomis Indonesia. Ya, dan letak geologis Indonesia. Maaf, letak geografis Indonesia. Ya, ini yang harus dihafal dan pasti akan keluar di ujian. Kita lanjut ke batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia sebelah utara ada Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah barat Samudra Hindia. Sebelah timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan ada Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Lanjut. Sorry. Kita bahas selanjutnya adalah tentang peta.
Peta itu gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar yang diperkecil menggunakan skala. Kalau atlas itu apa, Bu? Atlas itu kumpulan peta yang dibukukan. Jadi sebenarnya atlas itu ya peta-peta juga. Jadi gambaran permukaan bumi pada bidang datar. Komponen peta ada judul peta, skala peta, orientasi, simbol peta, legenda, inset, garis, dan garis koordinat. Yang pertama itu judul peta. Judul peta tuh biasanya di paling atas atau ada di samping kiri kanan, tapi tetap ada di atas juga. Itu dia judul yang menunjukkan isi suatu peta. Jadi memberi informasi pada peta, itu peta apa sih? Apakah dia peta Provinsi Bali, ataukah dia peta curah hujan, atau dia peta ketinggian wilayah. Jadi judul itu memberi informasi pada peta, ya. Untuk memberi informasi pada peta. Yang kedua ada skala peta. Skala peta itu menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Nah, ini contohnya nih yang ini nih, skala nih. Skala 1 berbanding 320.000. Ini dibacanya bagi ini banding ya. 1 banding 320.000. Nah, angka 1 di depan itu adalah 1 cm pada peta. Jadi yang di depan ini angka pada petanya. Nah, 320.000 ini angka yang di belakangnya itu jarak yang sebenarnya. Ya. Jadi yang di sebelah sini itu jarak sebenarnya. Yang di sebelah sini yang angka 1 ini ya. Yang di depannya itu jarak peta. Jangan ketuker ya. Jarak pada peta. Nah, ini kan 1 berbanding 320.000. Artinya 1 cm pada peta, ini angka depannya kan 1 cm pada peta, mewakili 320.000 cm. Nah, ini kan nggak ada satuannya ya. Kalau nggak ada satuannya berarti dia cm pada jarak sebenarnya. Ya, jadi jangan ketuker ya. Yang di depannya angka 1 itu menunjukkan jarak pada peta, yang di belakangnya itu menunjukkan jarak sebenarnya pada di muka bumi, di permukaan bumi jarak aslinya itu yang angka belakangnya, dan nggak ada satuannya, ini berarti sentimeter ya, bukan kilometer ya, bukan 320.000 kilometer, tapi sentimeter, sentimeter. Paham ya sampai sini? Kalau misalnya nggak paham atau saya kecepetan, ngomong aja ya. Nanti saya perbaiki kesalahan saya. Ya, jadi ingat ya, angka 1 di depannya itu jarak pada petanya, yang di belakang itu jarak sebenarnya. Lalu yang ketiga, belum. Skala itu ada 2 jenisnya, ada skala angka dan skala grafis. Skala angka itu berwujud perbandingan angka, misalnya nih ya, 1 berbanding
10.000. Jarak itu tidak disebutkan satuannya di belakang, dan angka itu berarti satuan yang digunakan adalah sentimeter. Jadi skala itu 1 cm pada peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Ingat ya, yang di depannya itu jarak pada peta, yang di belakangnya itu jarak sebenarnya. Karena nggak ada satuannya, itu sentimeter ya. Yang kedua ada skala grafis. Skala grafis itu skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran-ukuran tertentu. Jadi skala angka yang digariskan lah gitu. Sederhananya nih, ini garis skala garis nih yang di bawah 1/320.000 itu, nah itu skala garis. Skala grafis, maaf. Yang ketiga itu orientasi. Orientasi itu simbol yang menunjukkan arah. Jadi untuk mengetahui orientasi pada petanya, untuk mengetahui arah mata anginnya. Jadi biar pembaca tuh tahu arah mata angin tempat yang dipetakan tuh mana gitu ya. Jadi mengetahui arah mata angin. Yang keempat, ada simbol pada peta. Simbol pada peta itu tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Jadi digunakan untuk mewakili kenampakan yang sebenarnya pada peta. Ya. Mewakili kenampakan yang sebenarnya pada peta. Nah, simbol pada peta itu dibagi menjadi 4, simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Kalau simbol titik tuh yang ini nih, biasanya dia kecil ya, bisa kotak, bisa bulat, bisa segitiga. Nih kalau kotak itu ibu kota negara, kalau segitiga itu gunung. Kemudian ada simbol garis, ada sungai, jalan raya, dan lain-lain. Ada simbol warna, kalau putih salju, kalau hitam gunung, kalau coklat pegunungan, kalau kuning dataran tinggi, kalau hijau dataran rendah. Lalu ada simbol area, danau, rawa, sawah, dan batuan kapur. Yang kelima ada legenda peta. Legenda itu menunjukkan keterangan semua objek yang ada pada muncul pada peta. Di garis-garis yang ada di peta, atau tadi titik-titik yang ada di peta, area-area yang tadi ada di peta, semua dikumpulkan dikumpulkan menjadi satu, ada di legenda. Jadi memuat keterangan dari simbol yang ada pada peta. Jadi biar pembaca tuh lebih mudah memahami apa isi peta. Ya. Lanjut ke nomor 6 dan 7. Inset peta. Inset peta itu peta kecil yang ada pada satu peta yang menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan antara lokasi yang lainnya yang lebih luas. Jadi dia peta tapi skalanya dikecilin. Nih misalnya kan ini peta Kalimantan nih ya. Nah kalau inset itu kita tampilkan Kalimantan secara kita tampilkan Indonesia secara keseluruhan. Terus kita tandain tuh Kalimantannya adanya di mana. Nah, kayak gini nih. Yang sebelah kiri atas ya. Ini kan kita lagi bahas peta. Di sini kan ada peta Kalimantan. Nah, inset itu kita kita perkecil, kita perluas petanya, terus kita tunjuk. Nah, Kalimantan tuh adanya di sebelah mana sih? Itu inset peta ya.
Lalu yang terakhir ada garis koordinat. Garis koordinat itu pertemuan antara garis lintang dengan garis bujur. Ingat ya, garis lintang itu yang vertikal dari barat ke timur. Dan kalau garis horizontal itu yang atas ke bawah. Garis bujur itu garis yang atas ke bawah. Aduh, maaf saya grogi. Nah, nih dia nih. Tuh, peta distribusi kepadatan penduduk. Nah, ini yang atas judulnya nih. Nah, ini kan peta kepadatan penduduk Bandung ya. Nah, insetnya nih. Jadi kita tampilin Jawa Barat secara keseluruhan, terus kita tandain nih Bandungnya ada di mana. Gitu. Ini ada petunjuk arah, lalu ada simbol dan legenda, ada sumber pada peta. Nah, ini petanya ini dibuat di mana nih? Dari mana? Itu dari Citra Quickbird Bandung. Nah, dibuat oleh ini Mas Donald Tinambunan. Lalu tahun pembuatannya nih, dari Institut Teknologi Bandung tahun 2007. Ini ada garis tepi peta yang kotak besar ini, gratikul, skala, warna, dan tipe huruf. Selesai sampai di sini pembahasan kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalnya saya kecepatan atau saya ngejelasin yang nggak jelas, kurang dipahamin, ngomong aja ya, nanti saya perbaiki kesalahan saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.